Pernah nggak sih kamu punya teman yang suka banget ngutang ke sana-sini atau nyari pinjol tiap menjelang lebaran? Atau jangan-jangan kamu salah satunya? Eits, tenang dulu, di video kali ini Minku nggak mau ngajakin kamu gosip, tapi Minku mau ngajakin kamu diskusi tentang lebaran bermodalkan utang. Jadi pastikan kamu nonton video ini sampai habis supaya kita bisa diskusi di kolom komentar. Oke? Ngomong-ngomong soal lebaran, selain identik sama mudik, biasanya lebaran ini juga identik sama kenaikan harga sembako dan harga barang-barang lainnya yang berhubungan sama lebaran. Kenapa bisa gitu ya? Karena sebagian besar orang seneng banget nih pakai baju baru, punya kendaraan baru, bahkan perabotan rumah baru untuk menyambut lebaran. Dengan demand atau permintaan yang banyak ini, maka seperti prinsip ekonomi, harganya pun akan ikutan naik. Pakai baju baru, punya kendaraan baru, bahkan punya perabotan rumah baru, sebenarnya salah nggak sih? Ya nggak salah dong, tapi kalau ngutang, let's talk about this. Oke, biar perbincangan kita lebih terarah, Minku akan bagi 5 poin penting tentang pemakaian utang untuk lebaran. Yang pertama adalah skala prioritas. Dalam mengatur pengeluaran, kita akan selalu butuh yang namanya skala prioritas, atau daftar hal apa aja sih yang harus kita utamain lebih dulu. Terutama kalau penghasilan kita cukup ngepas. Nah, pertanyaannya dalam pendapatan yang pas-pasan, apakah memakai baju baru, membeli kendaraan, dan perabotan rumah baru, atau membeli hal konsumtif lainnya adalah prioritas kamu saat ini? Lalu yang kedua adalah kebutuhan atau keinginan. Coba tanyakan kembali kepada diri kamu sendiri, apakah ini merupakan sebuah kebutuhan atau merupakan keinginan semata. Gimana cara ceknya? Coba kamu cek dulu 9 efek psikologis kenapa seseorang bisa melakukan pembelian di e-book Cara Beli Barang Mahal Tanpa Utang dari Finansialku. Minku udah simpan linknya di description box. Dan kalau kamu udah cek, semoga kamu bisa menemukan jawabannya ya. Tapi, kalaupun kamu harus memakai kartu kredit atau memakai utang untuk memenuhi hal tersebut juga nggak masalah kok. Minku akan bahas di poin berikutnya biar kamu nggak terjerat utang. Nah, poin yang ketiga adalah kalau utang gimana ya cara melunasinya? Coba cek lagi, apakah sebenarnya kamu mampu melunasi utang yang sudah kamu pinjam? Kalau memang bisa, tidak masalah kok. Utang atau kartu kredit ini berarti kamu jadikan sebagai alat pembayaran semata. Tapi saran Minku, coba pastikan utang yang diambil tidak lebih dari 20% income bulanan kamu dan tidak melebihi aset yang kamu punya. Usahakan juga untuk mengambil utang tidak berbunga. Dengan begini, kamu nggak akan kewalahan melunasi utangmu nantinya. Yang keempat adalah buat perencanaan pelunasan utang. Kalau utang sudah kamu ambil, hal yang wajib kamu lakukan adalah buat perencanaan pelunasan utang yang berisi berapa sih jumlah pokok dan bunga yang harus diajukan, kapan utang tersebut harus dibayar, bagaimana cara melunasinya, apakah dengan penghasilan yang sudah ada atau berencana untuk mencari pekerjaan tambahan untuk melunasinya. Buat rencana pelunasan utangmu dengan jelas dan detail pada sebuah kertas, buku atau media apapun yang mudah kamu akses. Yang kelima dan yang terakhir adalah take action. Sudah buat perencanaan utang, selanjutnya jangan lupa untuk take action, supaya utang kamu bisa segera lunas dan kamu juga bisa tidur nyenyak. Ingat, utang itu kewajiban yang harus kamu bayarkan, jadi ini akan jadi daftar prioritas yang wajib kamu bayarkan sebelum kamu memenuhi keinginan kamu yang lain. Nah, itu dia insight dari Minku tentang menggunakan utang untuk modal lebaran. Gimana nih, apakah kamu masih tertarik untuk mengambil utang? Seperti biasa, kalau kamu punya pertanyaan atau pendapat seputar topik ini, langsung komen di bawah ya, supaya kita bisa belajar dan diskusi bareng. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke orang terdekatmu dan subscribe YouTube Finansialku untuk belajar lebih banyak tentang cara mengatur keuangan dan berinvestasi. Minku pamit undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.